Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya, yaitu Bapak Wahyu Tomo dan rekan saya, Putri Kemalasari, akan memaparkan, akan menjelaskan terkait hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah hubungan masyarakat dengan sekolah. Menurut Kindred Leslie dalam bukunya School Public Relation dalam Ismaya menyatakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat tentang kebutuhan dari pendidikan dan mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha untuk memajukan sekolah. Kemudian menurut Mulyasa dalam Rahmat tahun 2016 menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa yang memiliki tujuan untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan siswa, memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Kemudian menurut Bernays, seperti yang dikutip oleh Suryansyah dalam Ahmadi, yang menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain, yang pertama ada information given to the public, yang memiliki arti itu memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada persuasion direct at the public to modify attitude and action, atau melakukan persuasi kepada masyarakat dalam mengubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah. Kemudian yang terakhir ada effort to integrate attitude and action of institution with public and of public with the institution, atau upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah. Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat dan sekolah adalah segala tindakan dalam menciptakan hubungan harmonis antara suatu lembaga pendidikan dengan masyarakatnya, baik internal maupun eksternal, supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua ada manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas atau hubungan masyarakat, kaitannya dengan komunikasi antara lembaga sekolah dengan masyarakat, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Terkait urgensi hubungan masyarakat dengan sekolah itu ada dua. Yang pertama adalah sekolah bersifat terbuka terhadap masyarakat dan masyarakat merupakan pendukung dari sekolah. Di mana bersifat terbuka yang dimaksud adalah sekolah selalu siap menerima warga atau masyarakat terkait ide-ide yang disampaikan, kebutuhan-kebutuhan mereka, dan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga membuka diri untuk menerima dan mengakomodir terhadap aktivitas-aktivitas sekolah. Kemudian yang kedua adalah sekolah dan masyarakat saling berintegrasi dalam membangun kerjasama. Sekolah merupakan pelaksana pendidikan terhadap masyarakat, yaitu memberikan layanan yang tidak hanya sebatas pada pemberian dan pengarahan terhadap putra-putri warga masyarakat saja, tetapi juga melayani aspirasi daerah setempat. Juga, sekolah berusaha melayani dan mencetak tenaga-tenaga yang ahli yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebaliknya, masyarakat juga memberikan sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi sekolah. Kemudian, ruang lingkup hubungan masyarakat dan sekolah. Ada dua, yaitu ruang lingkup hubungan masyarakat dengan sekolah, yaitu ada humas eksternal atau masyarakat itu sendiri, dan humas internal atau bagian publik yang menjadi bagian dari lembaga itu sendiri. Untuk selanjutnya
Saya serahkan ke presentator berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat itu sebagai salah satu aktivitas yang mendapat kedudukan setara dengan kegiatan pengajaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kesiswaan, dan substansi kegiatan manajemen sekolah yang lainnya itu harus direncanakan, dikelola, dan dievaluasi dengan baik. Karena tanpa adanya perencanaan dan pengelolaan serta evaluasi yang baik, itu nanti tujuan yang hakiki dari kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat tidak akan tercapai. Nah, kemudian ada tujuan hubungan sekolah masyarakat menurut Elsbrey dikemukakan yang pertama untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan antusiasme saling membantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Nah, berdasarkan beberapa tujuan hubungan sekolah dan masyarakat tersebut, itu dapat mengacu pada segala program yang dilaksanakan oleh bidang humas yang jika dapat terlaksana itu nanti persepsi masyarakat tentang sekolah akan dapat dibangun secara optimal. Dan materi selanjutnya yaitu fungsi hubungan sekolah dan masyarakat. Fungsi hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat berarti bahwa bagaimana hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut. Nah, terdapat 3 fungsi utama hubungan sekolah dan masyarakat menurut Bernay. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Dan yang ketiga, berupaya untuk mengintegrasi sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat ataupun sebaliknya. Kemudian fungsi hubungan sekolah masyarakat menurut pakar humas internasional, yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Artinya, fungsi tersebut itu melekat pada manajemen lembaga atau organisasi. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Yang keempat, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. Dan yang kelima, yaitu menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya ataupun sebaliknya. Nah, hal ini itu bertujuan demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak tersebut. Nah, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelancaran suatu program yang terselenggara di suatu lembaga. Karena dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat membangun hubungan yang dinamis antara sekolah dan masyarakatnya. Selain itu, hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat untuk membangun keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan, dalam merencanakan program pendidikan anak-anak mereka juga. Selanjutnya, materi fungsi-fungsi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada perencanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, perencanaan ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Maka dari itu, perencanaan ini adalah modal awal dari kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat agar bisa lebih terarah dan sebuah tujuan yang diinginkan dalam kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat itu juga dapat tercapai. Nah, kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat tersebut dilakukan didasarkan pada adanya kesadaran bahwa sekolah itu memerlukan kerjasama dan partisipasi dari masyarakat. Sehingga perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses persiapan mengenai apa yang harus diperbuat
di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan segala sarana dan ketersediaan peralatan pendukung serta memprediksi kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk dilaksanakan dalam manajemen pendidikan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan. Yang pertama, yaitu merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai atau personil lembaga pendidikan. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi itu diadakan. Ketiga, menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil. Yang keempat, menentukan kebijakan umum, metode, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan lainnya. Kelima, mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana atau skala pengkajian. Yang keenam, memilih para staf atau pelaksana, administrator, dan melakukan pengawasan. Yang ketujuh, merumuskan jadwal pelaksanaan, pembagian hasil kerja, pola pengisian staf, dan formulir laporan pengajuan. Yang kedelapan, menentukan keperluan tenaga kerja, biaya, material, dan tempat. Yang kesembilan, menyiapkan anggaran dan pengamanan dana. Dan yang kesepuluh, menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. Yang kedua, ada pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, setelah setiap personalia tersebut mempunyai kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya, tahap selanjutnya yaitu masuk pada tahap pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, proses ini itu disebut sebagai pengaktifan, yaitu kegiatan yang menggerakkan semua personalia agar melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, penggerakan ini biasa disebut dengan pelaksanaan, yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian Terry juga mendefinisikan mengenai pelaksanaan dapat diartikan sebagai usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota perusahaan, karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, monitoring dan evaluasi hubungan sekolah dan masyarakat. Evaluasi sendiri merupakan suatu proses atau kegiatan memilih, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Sedangkan pengawasan itu pengukuran dan koreksi pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan itu sudah sesuai dengan rencananya. Sehingga evaluasi itu merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan itu dapat dicapai. Nah, pelaksanaan evaluasi menurut Rahmat itu terdapat 7 elemen yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan fokus yang akan dievaluasi. Yang kedua, menyusun desain evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, analisis dan interpretasi informasi. Yang kelima, pembuatan laporan. Yang keenam, mengelola evaluasi. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi. Itu tadi mengenai pelaksanaan evaluasi. Nah, evaluasi pelaksanaan program hubungan masyarakat bertujuan untuk mengetahui implikasi suatu lembaga pendidikan terhadap publik atau khalayak dalam berbagai hal. Nah, sedangkan fungsi evaluasi pelaksanaan hubungan masyarakat di berbagai lembaga, khususnya lembaga pendidikan, itu ada 3, yaitu evaluasi berfungsi selektif. Artinya sekolah harus mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap berbagai kerjanya, apakah itu tetap dilaksanakan, dimodifikasi, atau dihilangkan. Yang kedua yaitu evaluasi berfungsi diagnostik, dimana dengan melihat hasil sekolah itu nanti akan mengetahui berbagai kelemahannya dari apa yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Nah, pengukuran di sini itu
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program itu berhasil diterapkan dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan program jika itu memungkinkan. Nah, kemudian berdasarkan pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.